Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan materi peluang, khususnya pada bagian kedua ini kita akan bahas peluang kejadian majmuk. Kejadian majmuk adalah kejadian hasil gabungan dari dua atau lebih kejadian yang sederhana. Misalnya pada percobaan lempar undi sebuah dadu, A menyatakan kejadian muncul mata dadu prima. Misalnya prima itu adalah 2, 3, dan 5. Sehingga banyaknya anggota A ada 3. B menyatakan munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap berarti bisa 2, 4, atau 6. Sehingga banyaknya anggota B ada 3 juga. A irisan B dibaca kejadian muncul mata dadu prima dan genap, punya 2 sifat munculnya, yaitu prima dan genap. Berarti yang punya sifat prima dan genap hanya 2 saja, ya. 2 bilangan prima, 2 juga termasuk bilangan genap, sehingga banyaknya anggota A irisan B hanya ada 1. Kalau ada tulisan A gabungan B, ini dimaksudkan adalah kejadian muncul mata dadu prima atau genap. Jadi prima boleh, genap juga boleh. Maka anggotanya di sini ada 2, 3, 4, 5, atau 6. Karena di sini ada sifat prima yaitu 2, 3, 5. Ada juga sifat genap 2, 4, dan 6. Sehingga banyaknya anggota A gabungan B itu hanya ada 5 saja. Untuk peluangnya pada percobaan lempar undi sebuah dadu tersebut, di mana diperoleh NA-nya 3, NB-nya 3, NA irisan B1 dan NA gabungan B sama dengan 5. Maka di sini kelihatan bahwa banyaknya anggota dari A gabungan B itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. 5 ini ternyata bisa diperoleh dari 3 tambah 3 dikurang 1, ya, sama dengan 5. Kalau kita lihat peluangnya di sana, PA berarti NA dibagi NS. Berarti 3 dibagi NS-nya anggota dari mata dadu ada 6. Berarti 3 per 6. PB berarti yang genap tadi ada 3, NB-nya dibagi NS-nya juga 6. Kemudian PA irisan B, nah ini PA berarti NA irisan B dibagi NS1 dibagi 6. Sedangkan gabungannya PA gabungan B adalah 5 dibagi 6. Atau kalau kita hubungkan dengan kondisi NA gabungan B tadi sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA di irisan B. Jika semuanya kita bagi NS akan diperoleh peluang A gabungan B, yaitu NA dibagi NS berarti PA. NB dibagi NS adalah PB dikurangi NA irisan B dibagi NS adalah PA irisan B. Di mana PA-nya 3 per 6, PB-nya 3 per 6, PA irisan B nilainya 1/6. Kalau kita jumlahkan di sini 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurangi 1 per 6 hasilnya sama dengan 5 per 6. Sama dengan yang sudah kita hitung tadi, ya, 5 per 6. Dua kejadian B dan C dikatakan saling lepas jika kejadian B dan kejadian C tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Misalnya pada percobaan lempar undi sebuah dadu, C menyatakan kejadian muncul mata dadu ganjil. Ganjilnya 1, 3, dan 5. Berarti anggota C-nya ada 3. B menyatakan kejadian muncul mata dadu genap. Dadu genap berarti 2, 4, dan 6. Sehingga anggotanya juga 3. Maka B irisan C di sini
kejadian muncul mata dadu ganjil dan genap. Ini dalam maksudnya di sini adalah bersifat ganjil dan genap tidak ada, karena jika ganjil tidak mungkin genap, jika genap juga tidak mungkin ganjil, sehingga anggotanya kosong atau banyaknya anggota B irisan C adalah 0. Jika digabungkan B gabungan C yang menyatakan kejadian muncul mata dadu ganjil atau genap. Nah, ganjil boleh, genap juga boleh. Maka di sini anggotanya adalah semua, karena semua mata dadu punya sifat ganjil atau genap. Kalau tidak ganjil ya genap ya. Sehingga banyaknya anggota B gabungan C adalah sama dengan 6. Maka peluangnya untuk kejadian yang saling lepas ini, karena B irisan C-nya tidak punya anggota, sedangkan B gabungan C-nya adalah seluruh anggota B ditambah dengan seluruh anggota C. Jika banyaknya anggota B irisan C tidak ada atau 0, maka B dan C disebut kejadian saling lepas. Dan banyaknya anggota B gabungan C itu cukup ditulis dengan NB ditambah NC saja. Tadi kalau kejadian majemuk secara umum pakai dikurangi dengan NB irisan C. Tetapi pada kondisi kejadian saling lepas ini, NB irisan C-nya bernilai 0, maka tidak ditulis atau tidak perlu dikurangi NB irisan C, karena nilainya 0 juga, jadi tidak ditulis. NB gabungan C di sini banyaknya anggotanya ada 6. Kalau kita bandingkan dengan hasil sebelumnya, NC-nya bernilai 3, NB-nya bernilai 3. Ini kalau dijumlahkan juga sama dengan 6. Jadi rumus ini cocok untuk kejadian yang saling lepas. Peluang kejadian saling lepas bisa kita hitung satu per satu seperti ini ya. PB sama dengan NB dibagi NS, berarti 3 per 6. Sedangkan PC adalah NC dibagi NS, juga 3 per 6. Kalau kita hubungkan dengan banyaknya anggota B gabungan C sama dengan NB ditambah NC ini masing-masing dibagi NS, jadilah peluang B gabungan C itu sama dengan peluang B ditambah peluang C. Karena peluang B dan C-nya sudah kita hitung, berarti bisa tadi 3 per 6 ditambah 3 per 6 atau menjadi 6 per 6. Sama dengan 1. Ini artinya kejadian munculnya mata dadu genap atau mata dadu ganjil itu pasti terjadi. Jika tidak genap ya ganjil. Oke, kita lanjutkan dengan kejadian saling bebas. Dua kejadian C dan D dikatakan saling bebas jika kejadian C tidak mempengaruhi terjadinya kejadian D, dan sebaliknya kejadian D tidak mempengaruhi kejadian C. Misalnya pada percobaan lempar undi sebuah koin dan sebuah dadu bersamaan. Nanti munculnya koin berapapun atau kondisi apapun tidak akan mempengaruhi munculnya mata dadu. Begitu juga sebaliknya, munculnya mata dadu tidak mempengaruhi munculnya koin. Kalau kita buat tabelnya, anggota dari ruang sampelnya adalah seperti ini. Bisa saja muncul koinnya angka mata dadu 1 atau angka mata dadu 2 atau angka mata dadu 3 dan seterusnya. Atau bisa juga koinnya muncul gambar dadunya 1, gambar dadu 2, gambar dadu 3 dan seterusnya. Jika C menyatakan kejadian muncul angka pada koin dan D menyatakan kejadian muncul mata dadu genap, maka C irisan D
Ini menyatakan kejadian muncul angka pada koin dan muncul mata dadu genap pada dadu. C irisan D berarti anggotanya adalah A2, A4, dan A6. Sehingga banyak anggotanya ada 3 ya. 1, 2, 3. Ada 3. Peluang kejadian saling bebas. Pada percobaan lempar undi sebuah koin dan sebuah dadu bersamaan, misalnya C tadi kejadian muncul angka pada koin, D-nya menyatakan kejadian muncul mata dadu genap, maka irisan C dan D adalah kejadian muncul angka pada koin dan mata genap pada dadu dengan anggota-anggotanya seperti berikut, yaitu A2, A4, dan A6 dengan banyaknya anggota ada 3 ya, 1, 2, 3, dan NS-nya adalah seluruh anggota dari ruang sampel ya, 12 NS-nya. Maka peluang muncul angka pada koin dan muncul mata genap pada dadu adalah PC irisan D ya, peluang C irisan D adalah banyaknya anggota atau NC irisan D dibagi banyaknya anggota S atau NS. NC irisan D-nya ada 3, kemudian NS-nya 12 berarti sama dengan 1/4. Kalau kita perhatikan satu persatu di sini, C yang menyatakan kejadian muncul angka pada koin. Pada koin itu kemungkinannya hanya angka atau gambar, maka peluang munculnya angka pada koin adalah 1/2 ya. Sedangkan yang D menyatakan muncul mata dadu genap, pada dadu genapnya ada 3 yaitu 2, 4, dan 6, ada 3/NS-nya 6, atau kalau disederhanakan di sini sama dengan setengah. Dari dua kejadian ini karena saling bebas, maka bisa kita gunakan formula PC irisan D sama dengan PC kali PD ya. Peluang terjadinya C dikalikan peluang terjadinya D. Karena peluang terjadinya C tadi setengah, peluang terjadinya D 3/6, maka hasilnya adalah 3/12, atau bisa juga disederhanakan setengah kali setengah karena 3/6-nya adalah setengah. Jadi setengah kali setengah sama dengan 1/4. PC irisan D sama dengan PC kali PD ini adalah formula dari peluang kejadian saling bebas. Selanjutnya peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan bersyarat atau tidak bebas jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B, atau sebaliknya kejadian B mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jadi karena saling mempengaruhi berarti kejadiannya tidak bebas. PA garis B ini menyatakan peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu. Ditulis PA garis B. Atau kalau dibalik, PB garis A ini menyatakan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu. Jadi nanti kejadian B-nya di sini terpengaruh oleh A. Kata yang pertama ini kejadian A-nya terpengaruh oleh terjadinya B. Yang terakhir yang perlu diingat di sini adalah kata kunci yang biasa digunakan pada kejadian majmu', yaitu menggunakan kata hubung. Kata hubung dan umumnya menggunakan aturan perkalian. Kata hubung ini ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Kita harus bisa pahami ini menggunakan kata hubung dan atau mungkin menggunakan kata hubung atau. Jika menggunakan kata hubung atau, maka cara menghitungnya menggunakan aturan penjumlahan. Untuk selanjutnya supaya lebih paham, kita pelajari dulu contoh pertama. Dari seperangkat kartu BRID diambil sebuah kartu. Hitunglah peluang terambil kartu berwarna merah dan bernomor genap. Solusinya demikian, NS yaitu banyaknya
anggota dari kartu BRID secara lengkap. Itu ada 52. Mulai dari As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian J, Q, dan K. Itu satu jenis ada 13. Sementara kartu BRID ada 4 jenis, sehingga 13 kali 4 sama dengan 52. NA-nya misalnya menyatakan banyaknya pilihan kartu merah. Karena di sini pertanyaannya tadi kartu berwarna merah dan bernomor genap. Misalnya NA-nya menyatakan banyaknya pilihan kartu berwarna merah. Kartu merah pada kartu BRID itu adalah setengahnya, setengah dari 52. Jadi ada dua warna saja, warna merah sama warna hitam. Berarti warna merahnya ada 26. Misalnya NB menyatakan banyaknya pilihan bernomor genap. Untuk nomor genap terjadi pada nomor 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada 5 macam nomor genap, tetapi variasi kartunya ada 4 macam, sehingga 5 kali 4. NB-nya ada 20 ya. Maka PA-nya, peluang terjadinya A adalah NA dibagi NS. 26 dibagi 52. Sedangkan PB-nya adalah NB dibagi NS atau 20 per 52. Jika disederhanakan menjadi 4 kali 5 dibagi 4 kali 13. Kalau 4-nya kita bagi habis, dapatnya adalah 5 per 13. Terambilnya kartu merah dan kartu bernomor genap adalah merupakan kejadian yang saling bebas, karena ketika kita memilih kartu berwarna merah, di sana ada yang merah ganjil, ada yang merah genap, tidak terpengaruh oleh genap atau ganjilnya kartu. Kemudian ketika kita mengambil kartu bernomor genap juga tidak terpengaruh oleh warnanya. Ada yang merah, ada yang hitam, sehingga terambil kartu merah dan kartu bernomor genap ini termasuk kejadian yang saling bebas. Karena kejadian saling bebas, maka bisa menggunakan formula dari peluang terjadinya A dan B. Itu sama dengan peluang terjadinya A dikalikan peluang terjadinya B. Tadi PA-nya setengah, PB-nya 5 per 13. Hasilnya adalah 5 per 26. Selanjutnya contoh kedua. Aldi melempar undi 3 keping mata uang logam secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya 3 gambar atau 1 gambar dan 2 angka. Oke, solusinya demikian. Misalnya S menyatakan anggota ruang sampel yaitu AAA ketika dilempar ketiga keping uang logamnya muncul angka semua, atau bisa juga AAG atau angka-angka gambar dan seterusnya. Ini variasinya dengan banyaknya anggota ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kemungkinan. Andaikan A menyatakan munculnya 3 gambar, berarti anggota A cuma ada 1. Dan B menyatakan munculnya 1 gambar dan 2 angka, berarti bisa GAA atau AGA atau AAG. Anggota dari kejadian B ada 3, maka peluang terjadinya A atau PA adalah NA dibagi NS. NA-nya 1, NS-nya 8. Dan PB, peluang terjadinya B adalah NB dibagi NS, yaitu 3 per 8. Peluang munculnya 3 gambar atau 1 gambar dan 2 angka tersebut adalah merupakan kejadian yang saling lepas. Karena ketika muncul 3 gambar dari 3 uang logam tadi, maka tidak mungkin muncul angka. Begitu juga ketika terjadi gambar angka-angka, tidak mungkin muncul gambar semua karena muncul angka sebagian. Jadi
Jadi kejadian yang saling lepas. Maka bisa menggunakan formula dari peluang untuk kejadian yang saling lepas, yaitu PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. PA-nya tadi 1/8, PB-nya 3/8. Tinggal dijumlahkan saja, berarti ada 4/8 atau kalau disederhanakan menjadi setengah. Berikutnya contoh yang ketiga. Dadu merah dan dadu hijau dilambungkan bersama-sama. Tentukan peluang kejadian terlihat jumlah kedua mata dadu adalah 6 atau 10. Oke, solusinya demikian. Anggota dari S bisa 1,1, 1,2 sampai terus 6,6. Maksudnya dadu merah 1, dadu hijau muncul 1, atau bisa dadu merah muncul 1, dadu hijau muncul mata 2, atau bisa dadu merah muncul 1, dadu hijau muncul angka atau mata 3, dan seterusnya. Yang terakhir bisa juga kedua-duanya dadu merah muncul 6 dan dadu hijau juga muncul 6. Nah, semua kemungkinan ini ada 36. Karena ada 2 dadu ya. 6 macam dari dadu merah dan 6 macam dari dadu hijau. Dikalikan dapat 36. Misalnya A menyatakan jumlah kedua mata dadu adalah 6. Berarti bisa 1 dan 5, bisa 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, atau 5 dan 1. 1 dan 5 beda dengan 5 dan 1. Ini kalau 1 dan 5 artinya merahnya muncul mata dadu 1, hijaunya muncul mata dadu 5. Kalau yang belakang ini merahnya muncul 5, hijaunya muncul 1, jadi dianggap berbeda. Maka NA-nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 macam. Misalnya B menyatakan jumlah kedua mata dadu adalah 10. 10 berarti bisa 4 ditambah 6, bisa 5 ditambah 5, bisa juga 6 ditambah 4. Sehingga anggota dari B atau NB-nya ada 3. Maka peluang terjadinya A /A NA dibagi NS. NA-nya 5, NS-nya 36. Sedangkan PB-nya adalah 3/36, yaitu NB dibagi NS. Peluang munculnya jumlah 6 atau jumlah 10 ini adalah merupakan kejadian yang saling lepas, karena jumlah 10 tidak mungkin sama dengan jumlah 6. Begitu juga sebaliknya, yang jumlah 6 tidak mungkin bisa berjumlah 10, sehingga kejadian ini adalah kejadian saling lepas. Karena kejadian saling lepas, maka kita gunakan formula dari peluang kejadian yang saling lepas, yaitu PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Tinggal masukkan saja, PA-nya tadi 5/36 dan PB-nya 3/36. Dijumlahkan, diperoleh sama dengan 8/36, atau boleh juga disederhanakan. 8-nya itu adalah 4 kali 2, 36-nya 4 kali 9. Kalau 4-nya dibagi habis, hasilnya adalah 2 kali 9. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang keempat. Sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak tersebut diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Hitunglah peluang terambil bola hitam, kemudian bola kuning. Oke, solusinya demikian. NS-nya adalah banyaknya semua bola yang ada dalam kotak, yaitu ada 6. 4 ditambah 2. Misalnya H menyatakan pengambilan 1 bola dari 4 bola hitam. Berarti NH-nya ada 4. Peluang terambil bola hitam adalah tadi bola hitamnya ada 4, semua bola dalam kotak ada 6, berarti 4/6, maka kalau disederhanakan menjadi 2/3. NS garis H, ini saya maksudkan adalah
banyaknya sisa bola dalam kotak setelah bola hitam terambil. Berarti tadi yang semula bolanya ada 6, terambil 1 warna hitamnya, sisa 5. Maka K misalnya menyatakan pengambilan 1 bola dari 2 bola kuning, atau NK-nya sama dengan 2. Maka peluang terambil bola kuning adalah PK setelah terjadinya H. Berarti kuningnya ada 2, tapi NS-nya tadi sudah berkurang, sisa 5. Berarti PK setelah terjadinya H adalah 2/5. Maka peluang terambil bola hitam kemudian kuning adalah PH dan K sama dengan PH dikalikan PK setelah terjadinya H, yaitu 2/3 dikali 2/5. Ya, tinggal dikalikan saja, peluangnya adalah 4/15. Oke, contoh yang terakhir, yang kelima. Misalnya demikian, kotak 1 terisi 7 merah dan 5 bola putih, sedangkan kotak 2 berisi 3 bola merah dan 6 bola putih. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak 1 lalu dimasukkan ke kotak 2. Kemudian dari kotak 2 diambil secara acak sebuah bola. Berapa peluang terambil bola merah dari kotak yang kedua? Karena ini berurutan, berarti semacam kejadian bersyarat ya. Kemungkinannya yang terjadi adalah bisa merah-merah, artinya pertama terambil merah dari kotak 1. Kemudian yang kedua terambil merah pada kotak kedua, atau bisa juga dari kotak pertama terambil putih, baru dari kotak kedua terambil merah. Karena tadi pertanyaannya adalah terambil bola merah dari kotak kedua. Peluangnya adalah yang dari kotak pertama ada 7 bola merah. Dan dari kotak pertama tadi ada 7 tambah 5 atau 12 ya. Kemudian setelah bola merahnya terambil 1, dimasukkan ke kotak kedua. Sehingga kotak kedua yang asalnya bola merah ada 3 bertambah 1. Dan jumlah bola yang ada di kotak kedua menjadi 10 ya. Jadi 7/12 dikali 4/10 atau sama dengan 28/120. Sedangkan PM ini menyatakan dari kotak 1 terambil bola putih dan dari kotak 2 terambil bola merah. Maka peluang terjadinya putih merah adalah 5/7+5, masih kotaknya masih utuh, dikalikan 3. Karena putih terambil berarti merahnya tidak bertambah pada kotak kedua. Jadi tetap 3/3 plus 6 plus 1. 1 ini tambahan dari pengambilan bola putih dari kotak pertama. Jadi jumlah bolanya pada kotak kedua menjadi 10. Sehingga nilainya adalah 5/12 dikali 3/10. Sama dengan 15/120. Selanjutnya dari kemungkinan ini peluang terambil bola merah dari kotak 2 adalah ini tadi itu bisa MM atau PM. Berarti dijumlahkan ya, peluang MM atau PM, yaitu peluang dari MM ditambah dengan peluang dari putih merah. 28/120 ditambah 15/120. Hasil terakhirnya adalah 43/120. Oke, saya kira contohnya cukup segini saja. Untuk selanjutnya
tugas kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada uji kompetensi 2 untuk dikerjakan di buku tugas. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ini soal nomor 3 dan nomor 4-nya. Selanjutnya ini soal nomor 5 dan nomor 6. Selanjutnya ini soal nomor 7 dan nomor 8. Dan yang terakhir ini soal nomor 9 dan nomor 10. Oke, tetap semangat belajar. Selalu berusaha untuk menambahkan ilmu yang relevan dari berbagai sumber. Semoga kalian jadi orang yang sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.